warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di YouTube channel aku, Yunita Cahyati. Kali ini aku bakalan ngejelasin apa itu interfinlena. Kita bakal praktek semua di Cisco Packet Tracer tentang interfinlena. Di situ bakal ada konfigurasi-konfigurasi, entah itu menghubungkan antar finland, DHCP, dan lain-lain. So, tonton videonya sampai habis. Lanjut simak video selanjutnya. Nah guys, kita masuk ke poin-poin yang akan kita praktekkan dalam materi menghubungkan antar finland. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, kita bakalan belajar sama yang namanya konfigurasi interfinland dan routing. Yang kedua, itu ada konfigurasi DHCP server pada routing. Yang ketiga, konfigurasi switch virtual interface. Yang keempat, itu ada konfigurasi IP address dan penguji SFI. Dan yang terakhir, itu ada konfigurasi DHCP server pada MLS. So, tonton video ini sampai habis dan ada beberapa kode yang harus kalian ingat setiap kita konfigurasi finland, DHCP server, terus switch virtual, IP address, penguji SFI, dan masih banyak lagi. Ada soal-soalnya juga, so kita tonton dan lanjut. Nah guys, kita masuk ke menghubungkan antar finland. Kita bakalan coba konfigurasi interfinland routing. Nah, sebelumnya kita terus tahu kalau misalkan menghubungkan antar finland itu bertujuan untuk menghubungkan network yang berbeda agar mereka itu bisa saling komunikasi. Nih misalnya guys, kita ngirim ke sini, kita kirim itu ke sini, ke sini. Nah, pilotnya guys, nah tujuannya itu biar kita tuh bisa menghubungkan network yang berbeda agar mereka tuh bisa saling berkomunikasi dan di sini tuh muncul successful. Nah, yang harus pertama kalian lakuin adalah kita harus menghubungkan yang namanya router. Nah, cukup routernya satu aja di sini guys. Nah, di sini. Terus kita hubungin ke satu switch aja. Jadi kita tuh nggak perlu router banyak-banyak, cukup satu yang dihubungkan ke satu switch. Bebas mau switch yang mana aja. Nah, aku mau ke switch yang satu. Karena ini tuh tandanya masih merah, karena router ini tuh belum aktif ya guys. Nah, kita konfigurasiin tapi sebelumnya kita bakalan bikin dulu sebuah IP-nya yang bakal kita tandain nanti buat masuk ke sebuah PC-nya. Nah, kita bakalan ketik di sini. Yang pertama itu Finland 1, IP-nya itu bisa 192.1.1.0/24. Terus wait, Finland di sini kita ketik lagi Finland 10 itu IP-nya 192.10.0/24. Di sini lagi ada Finland 20 terus 192.168.20 sesuai dengan finlandnya .0/24. Sorry, ini typo. Aduh, gak apa-apa lah ya. Nah, terus ada kayak gitu, kita konfigurasiin di sebuah routernya. Kita masuk ke routernya. Kita masuk ke tab CLI. Ini ketik aja 0. Wait, 0. Nah, oke. Kita masuk ke enable. Konfigurasi terminal. Udah gitu, kita lihat ini FA00. Jadi kita masuk ke INT FA0/0 guys, kan. Nah, kita udah masuk ke config IF-nya, terus kita ketik 0
shoot down. Oke guys, ini udah up down ya. Stat to up to. Terus ini tadi yang merah juga jadi warna hijau ya guys. Terus kita tulis langsung ke IP-nya aja. Kita exit dulu untuk masuk ke konfigurasi. Nah, udah dan di sini kita ketik IP address 192.168.1.1 untuk kita tuh mau konfigurasiin VLAN-nya yang satu ini guys. Nah, ini ya yang satu. Terus kita masukin subnet masknya juga 255.255.255.0 gitu. Kita oh my god, apakah ada yang salah? Coba NTFA 0/0 terus IP 192.168.1.255.255.255.0. Oke. Nah, udah guys. Terus kita masuk ke the show IP interface brief. Kita lihat. Nah guys, di fast internet 0.0 ini udah ada 1.1. So kita bikin lagi, kita exit dulu. Nah udah gitu, setelah FA01 kita bikin interface ya guys, interface FA0/0 titik 10 udah aktif ya guys. Tuh state interface with analytic change tab to up. Terus kita ini lagi kayak gitu, kita masukin supaya show INTF01 itu dimasukin ke VLAN 10. Caranya kita ketik encapsulation dot 1Q VLAN 10. Oh my god, ini guys tipe encapsulation dot 1Q dot 1Q, jangan sampai ini ya guys, tipe. Nah udah guys. Nah terus kita IP address lagi 92.168.10.1 karena kan VLAN yang 10 tadi itu kita default gateway-nya itu dari 10. Jadi karena kita udah pakai 10.1 ini, jadi kita kalau misalkan masukin IP di PC-nya itu nggak boleh ada yang kepake 192.168.10.1 karena 10.1 ini untuk default gateway di sebuah IP-nya. Nah, gitu kita ketik subnet masknya 255.255.255.6 begini. Oke. Kita do show, kita lihat IP interface. Oh my god, sorry, interface brief. Kita lihat. Nah guys, fast internet 0.0-nya 1.1, terus yes manual up. Fast internet yang 0.0.10 ini udah ada 10.1. So kita masukin, bikin lagi yang VLAN ini 20-nya
Nah, kita exit. Udah ada masuk di router config, kita ketik int fa 0/0.20. Sama ya guys kayak yang tadi. Begitu kita enter lagi, kita ketik nk, harus di ini encapsulation .1q 20 Finland 20. Encap terus guys ini. Encap. Ini nggak bahas sampai tipe, pokoknya encapsulation .1q 20. Oke, begitu kita IP address 192.168.20.1. Terus begitu 255.255.255.0. Terus kita lihat lagi di show IP interface wave. Oke, kita lihat ya guys. Nah, fast internet 0.0-nya 1.1, fast internet 0 sampai 10-nya, dan 10-nya 10.1, dan fast internet 0 20-nya 2.1. Nah guys, ini tuh udah benar. Terus setelah kita konfigurasiin, kita masuk ke PC ini, kita ke static dulu. Nah ini kan udah kita masukin default gateway-nya yang tadi dikonfigurasiin 10.1. Terus kita masukin juga nih yang ini, kita ganti dulu ke static dulu, 192.168 terus 20.6 misal. Nah terus default gateway-nya yang tadi kita konfigurasiin di router gitu. Nah 10.1. Oke. Terus kita kirim paket data, kiriman data itu bisa tuh ke PC 2. Nah, successful guys. Terus yang ini juga ke sini. Nah, successful. Terus kita masuk ke konfigurasi DHCP. Kita delete dulu. Kita masuk ke router. Kita masuk enable. Konfigurasi terminal. Terus kita IP DHCP full Finland 10. Oh nggak spasi ya guys. Terus enter. Udah gitu kita ketik network 192.168 terus 10.0. Terus kita masukin subnet masknya 255.255.0 kayak gitu. Default, kita ketik default router, kita kasih IP lagi 192.168.10.1. terus kita enter. Begitu kita ketik DNS server, kita pakai 8.8.8.8 gitu, kita exit. Nah gitu kita bikin IP DHCP full Finland 20-nya. IP DHCP
full 920. Terus kita network lagi 192.68.20.0. Terus subnet masnya juga ini gitu kayak yang tadi default. Router 192.168.20.1 gitu, enter. Kita ketik DNS server 8 lagi. Ini tuh enter gitu. Kita exit. Nah, udah beres guys. Terus gitu kemana? Ya cobain lah DHCP-nya. Terus kita masuk ke IP-nya, IP ke PC, IP configuration. Terus kita ke DHCP-nya, kita requestion IP address. Nah, udah ada guys default gateway-nya successful. Terus kita ke PC ini juga biar mereka tuh bisa saling bertukar data gitu. Nah, udah ada. Yang ini juga sama. Kita pindah ke DHCP. Jadi DHCP itu supaya semua IP-nya tuh sama default gateway-nya keisi dengan sendirinya ya guys. Gitu. Kita IP configuration DHCP gitu. Nah, udah ada ya guys. Terus kita cobain buat kirim paket datanya ke sini. Kok banget sih? Takut ngebug guys. Successful, kira aku bakalan pilot. Nah, gitu kita kesini lagi, di sini juga pilot gerak ngebug ya guys, biasa. Terus ini kesini. Nah, successful. Oke guys, itu konfigurasi DHCP. Nah guys, kita masuk ke yang namanya SW layer 2 dan SW layer 3. Nah, itu kita pindahin aja ini. Ini pindahin juga ke sini. Nah, terus yang ini kita hapus. Nah, kita hapus dulu. Nah guys, di Cisco Packet Tracer ini ada SW layer 2 dan SW layer 3. Aku bakal ngejelasin di sini tuh apa perbedaan SW layer 2 dan SW layer 3. Jadi SW layer ini tuh kayak gini guys. Ini kan switch ini tuh yang 2960. Kita ketik dulu sini. Nah, di sini nih 2960. Ini tinggal 560. Nah, apa sih bedanya mereka itu? Nah, kalau misalkan switch layer ini tuh kan belakangnya 2. Nah, switch ini tuh yang diartiin layer 2. Kalau misalkan ini kan ini awalnya 3, berarti switch layernya 3. Nah, terus multi layer ini sama switch yang 2960 itu apa sih bedanya? Nah, kalau layer 2 yang ini itu tuh dia menghubungkan
sesama networknya. Nah, terus kalau biar bisa menghubungkan sama networknya tuh kita harus butuh yang namanya router. Kalau misalkan multi-layer switch yang ini, dia itu menghubungkan antar networknya tanpa menggunakan router gitu ya guys. Nah, terus ini kita langsung hapus aja yang ini. Kita hapus dulu. Oke. Begitu kita bakalan masuk ke yang namanya konfigurasi switch virtual interface. Kita tuh bakal pakai multi-layer switch 2 ini. Kita tambahin PC, 2 PC di sini dan di sini. Terus kita hubungin ke multi-layer switch yang ada di sini. Kita sambungin. Terus kita sambungin juga. Oh my god, ini harus dikasih dulu IP guys. Oh nggak bisa. Nah, terus kita kasih IP dulu. Misal di PC 1 ini kita kasih IP-nya 192.168.10.55 misal. Terus default gateway-nya subnet masih nggak ada. Terus kita ke PC kedua. Ini misal VLAN 20 ya guys, 168.20.55. Nah, enter. Udah gitu kita masuk ke multilayer ini, masuk ke tab CLI. Begitu kita masuk enable konfigurasi terminal. Terus kita bikin VLAN 20-nya sama 10, VLAN 10. Name misal programming. Kayak gini aja. Begitu kita exit. VLAN 20. Name misal marketing. Oke. Exit. Udah gitu kita bikin INTFA-nya. Kita lihat INTFA 0/, kita lihat dulu di sini. Ini FA02, ini FA03. FA02 dulu. Terus switch port, mode akses, VLAN 10. Oh my god, berarti nggak boleh pakai ini guys, spasi. Akses VLAN 10. Oh, mungkin nggak boleh pakai spasi. Nggak tahu. Kok ini invalid terus sih? Aku mau nulis switch port. Apa yang salah? Spasi. Serius. Spasi.
Atau nempelinnya harus ini ya, programnya sama marketing. Gak usah kan? Disuruhnya masukinnya apa? Finance 10. Spasi nggak? Enggak Ya spasi. berarti ya ini dong, programming dong. Namanya programming. Gini. Kok gini sih? Terus caps lock? Enggak dong. Enggak kan, nggak perlu kan? Ini yang di multilayer switch. Kok ada yang valid ya? Coba exit dulu. Interface FA berapa tuh? F02 yang ini kan? Mau kemana? Ke PC. Punya F03 yang di sini nih. Kok nggak bisa ya? Coba. Switchport mode ACC dulu dong. Mode ACC. Bentar. Switchport. ACC. Kenapa ini langsung bisa? Nggak tahu. I don't know. Oke, kita INTFA0/3 switchboard mode akses switchboard ACC Finland 20. Oke, kita lihat dulu show Finland brief. Oke guys, sudah ada dan 10 programming F02 marketing begitu. Kita exit INT Finland 10. Kita bikin addressnya juga. Nah udah, IP address 192.168.255.255.255. Exit. Jadi kita INT 20 IP address lagi itu 92.168.20. Misalnya beda 1 tahun sama kan 255.255.255.0. Begitu, kita buat juga yang INT Finland satunya IP address 1.168.255.255. Begitu, kita lihat dulu. To show IP INT width. Nah, udah guys, nih kita lihat di sini. Sebagai hal yang mengumpulkan seluruh bit menjadi sebuah ini Finance administrasi, ini Finance 10-nya udah yes manual up, Finance 20-nya udah yes manual up. Nah, kenapa ini Finance satunya administratif tapi di down? Berarti ini tekanannya belum aktif. Nah, kita aktif ini gimana? INT
VLAN 1, terus no shutdown. Oke, udah aktif. Terus kita lihat lagi, do show IP int web. Kita spasi. Nah, udah ya guys. Yes, manual up. Nah, itu dia konfigurasi switch virtual pada interface. Nah, udah gitu, kita pengen tahu konfigurasi IPA dan kemudian SFI-nya. Oke guys, kita masuk ke yang namanya konfigurasi IPA dan kemudian SFI. Nah, kita tuh cek dulu. Kita tuh masukin si default gateway-nya di sini 10.1. Kalau misalkan yang di sini kan itu VLAN 2, jadi di sini 20.1. Terus kita masuk ke ruangan yang di sini. Ini kan VLAN 10 dan VLAN 20. Kita masuk ke VLAN 20. Kita cek. Ini 20 ya guys. 20. Dan di sini VLAN 10 kita masukinnya 10. Oke, terus oke guys, kita bakalan coba dulu kirim paket data dari ruang sini, ruang 2 ke VLAN 20. Nah, successful. Coba dari VLAN 10 ke 20. Nah, pasti valid ya guys. Nah, kita lihat dulu show IP route-nya. Kita ketik show IP route. Nah, setelah kita klik perintah show IP route, itu tuh bakalan kelihatan ada tulisan ICMP ready to check is empty. Tandanya ini tuh baru kedetek layer 2 aja, jadi layer 3 nya tuh belum kedetek. Nah, cara gimana aktifin layernya itu adalah kita ketik ini kita ke config terminal dulu. Setelah itu IP routing. Oke, udah gitu kita lihat do show IP route. Nah guys, kita lihatnya di sini. Nah, karena tadi di sininya ICMP direct check is empty-nya tuh berarti tandanya kita tuh masih ada di layer 2. Cara mengaktifkannya itu kita masuk ke konfigurasi terminal. Setelah IP routing, kita lihat to show IP route. Nah, tandanya kalau misalkan kodenya udah kayak gini sampai sini, tandanya ini tuh udah berhasil dan aktif buat ngaktifin layer 3-nya. Jadi mereka tuh bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Misal kita cobain bisa dari sini ke sini. Mungkin suka ngebug ya guys. Nah, successful. Terus misal kita dari ini VLAN 20 ke VLAN 20. Nah, successful. Terus kita dari VLAN 10 yang ini, ruang VLAN 10 ini dengan multi layer VLAN 10 nya juga. Nah, successful. Nah, itu dia cara konfigurasi IPA dan pengujian SFI. Nah guys, kita masuk cara konfigurasi DHCP pada multi layer switch. Prosesnya masih sama, persis kayak di router. Nah, sekarang kita ketik di sini, setelah di switch config kita ketik IP DHCP pool. Aku bakal namain VLAN 10. Enter. Nah, udah gitu, kita ketik network 192.168.10.0. Kita kasih subnet masknya 255.255.255.0. Begitu kita ketik default router 192.168 terus 10.1, karena yang tadi kan udah 10.0. Begitu kita enter, begitu DNS server 8.8.8. Oke.
segitu, kita exit. Kita buat IP pool Finland 20 nya IP DHCP pool Finland 20. Begitu sama kayak yang tadi. Network 192.168.20.0, terus kita subnet masknya. Nah, oke, udah kayak gini, kita masuk default router 192.168.20.1. Begitu sama kayak yang di atas. Udah default router, kita ke DNS server 8.8.8.8. Oke, setelah ini kita exit untuk membuat Finland satunya. Nah, IP DHCP pool Finland 1. Terus kita buat lagi yang network 192.168.1.0. Kita subnet masknya 255.255.255.0. Nah, udah network, kita ke default routernya 192.168 terus 1.1. Begitu kita default DNS server 8.8.8.8. Oke. Kita udah beres di sini, kita exit. Nanti kita bakalan ngeliat do show DHCP-nya, cuman kita lihat dulu di PC ini untuk memindahkan yang IP-nya tadi static menjadi DHCP. Oke, DHCP request successful. Nah, default gateway-nya 10.1 dan IP address-nya langsung 10.4. Kita masuk ke sini. Kita pindahin ke DHCP. Nah, successful juga guys, sesuai dengan Finland yang tadi kita udah bagi. Nah guys, setelah kita lihat DHCP, kita masuk lagi ke PC IP Finland 20-nya di ruang 2. Kita request DHCP lagi. Nah, successful ya guys. Terus di sini juga kita pindahin ke DHCP. Yap, DHCP request successful. Nah, kita cobain. Ini kan Finland 10 dengan Finland 10. Nah, successful. Terus kita Finland 20 dengan Finland 20 lagi. Nah, successful. Nah, itu dia guys cara DHCP pada multi-layer switch. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. So, tonton video selanjutnya, bakalan ada modul Cisco yang paling lengkap di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.